Kasih kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasila-mu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kekayaan Indonesia. Bagi siapapun yang benar-benar mencintai bangsa ini, berjuang agar kebenaran dibongkar, dan agar jangan ada Jokowi-Jokowi lain yang muncul di negara ini, menggunakan segala cara demi ambisi kekuasaan dan merusak tatanan bangsa yang dibangun bertahun-tahun oleh para pendiri bangsa ini, lagu himne Gadjah Mada yang dinyanyikan bersama oleh Rismon Sianipar, mantan rektor UGM dan alumni sepuh UGM yang lain pasti membuat kalian terharu. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Rismon Sianipar dan kawan-kawan mendapatkan dukungan dari para saksi kunci, para sepuh UGM, tokoh-tokoh yang pernah menjaga marwah kampus kerakyatan, akhirnya turun gunung. Dipimpin mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, yang kini telah berusia 80 tahun, satu persatu mereka menyuarakan apa yang selama ini dibungkam, Joko Widodo tidak pernah lulus dari UGM. Dan dalam suasana yang menggetarkan hati, mereka menyanyikan himne Gadjah Mada bukan sekadar lagu, tapi ikrar untuk mengembalikan UGM ke jalan kebenaran. Ini adalah momen langka, momen suci, momen yang seharusnya bisa membakar semangat alumni UGM yang lain untuk turut bergerak. Ini adalah saat ketika keberanian bersatu dengan nurani, dan kebenaran akhirnya menemukan rumahnya. Ini adalah sesi ketiga pengakuan mantan rektor UGM yang bersaksi bahwa Jokowi benar-benar tidak lulus dari UGM. Agar kalian bisa memahami secara utuh pengakuan mantan rektor UGM ini, tonton video sesi 1 dan 2 di channel ini secara lengkap. Fakta yang paling mengejutkan dari kesaksian sang profesor kali ini adalah bahwa Prabowo pernah sarankan agar Ova Emilia mau jujur dan membuka fakta bahwa sebenarnya Jokowi benar-benar tidak memiliki ijazah sarjana di UGM. Simak selengkapnya di video ini. Perdebatan publik termasuk saya tentang foto berkacamata di ijazah. Seingat Prof itu, sejak kapan dibolehkan ijazah foto di ijazah UGM itu berkacamata, dan sekarang malah aneh lagi. Peraturan di UGM boleh foto berkacamata untuk ijazah asalkan kacamatanya tidak hitam. Itu di UGM itu di website resmi loh, Prof. Ya, pertanyaan saya sejak kapan sih Prof, kalau Prof tidak ya boleh itu foto ijazah itu berkacamata? Saya tanya, zaman kami dulu saya nggak boleh berkacamata. Zaman saya pun tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi tidak boleh. Nah sekarang yang siapa yang ijazahnya pakai kacamata itu, kalau lah boleh ya sudah boleh. Itu bukan foto Jokowi. Itu makanya saya bilang dia itu waktu Hari Mulyono meninggal, dia pinjam fotonya itu dibawa ke Pramuka, dirubahlah namanya itu menjadi Jokowi Widodo. Nah, tapi coba lihat Jokowi itu dalam tulis tangan dari UGM kan bukan begitu. Jadi kita semua ijazah kita kan tulis tangan, tapi dia ya ditiru seperti itu ya. Dan ternyata indah sekali ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu, Bro. Iya, itu kan dicetak lagi di sana. Enggak, maksud saya begini, kemarin kan sempat dikirimkan bukti Pak, tidak saya publikasikan memang. Salah satu ijazah Fakultas Kehutanan UGM ya tahun 85. Ya. Dan itu ada emboss di sisi kiri. Emboss di sisi kiri yang mengenai tanda tangan dari Profesor Jakub. Jakub itu. Jadi, nah kalau itu ada, maka dipastikan apa yang ditampilkan oleh Jian Sandi itu palsu. Ya. Palsu. Karena cantik sekali. Ada ornamen di sana. Iya cantik. Jadi jauh sekali dengan versi yang ditampilkan oleh Jian Sandi. Jadi kalau itu adalah bukan ijazah asli UGM. Iya. Ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendesak Profesor Ova Emilia ini untuk jujur gitu loh, Bro? Ya nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar dia itu waktu dia di demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Nah, saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta restu. Jadi kata Prabowo,
arahan dari Prabowo, ya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo Presiden untuk diubah. Bukan, ya betul. Ya. Itu dia tidak punya ijazah. Oh, jadi dirubah bukan keaslian itu. Bu Ova itu artinya konvers lagi untuk mengubah. Iya, dia harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Pak Prabowo benar berarti. Berarti itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Iya, Ova. karena dengan begitu Prabowo punya cara untuk melalui hukum Jokowi dengan melalui korupsi. Ya. Jadi Profesor Ova Emilia, Rektor UGM, dengar dong nasihatnya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk apalah namanya, yang mengkoreksi statement Anda yang meyakini, mengkoreksi. ya mengkoreksi statement Anda yang sebelumnya meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Tinggal mengkoreksi itu selesai ya, Prof. Atau menjadi tidak meyakini. Nah, menjadi Anda tidak meyakini. Ya itu aja. Ada pertanyaan lagi dari begini dulu. Sekian dulu bincang-bincang kami dengan Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2017. Kami berharap, sangat berharap demi nama baik, ya, demi integritas Universitas Gadjah Mada yang semua ini kita cintai. Ya. Profesor Ova Emilia, jangan gadaikan nama baik UGM demi kepentingan praktis Anda. Dan semua sivitas akademika yang masih aktif di Universitas Gadjah Mada, maupun yang alumni, maupun yang sudah pensiun, ayo kita sama-sama bergerak untuk mendesak Profesor Ova Emilia, ya, menyatakan yang sesungguhnya. Karena internal UGM pun sudah tahu loh, yang sesungguhnya adalah ijazah Jokowi palsu. Begitu. Ayo kita suarakan, Ronald Gama juga, Profesor Sofyan Effendi juga, kita bersuara dengan kapasitas kita masing-masing Supaya UGM juga kembali ke jati diri. Ya, UGM kembali ke jati diri. Ya, karena pada saat pendirian Gedung Pusat UGM tadi Pak ya, tahun 1959 itu dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, makanya semegah ini tanpa ada kerusakan apapun. Itulah filosofi UGM, sehingga kita berharap ini bukan masalah dendam pribadi kepada Pak Jokowi atau keluarganya, tetapi ini demi nama baik UGM, yang kedua demi meluruskan sejarah Republik Indonesia. Oke, jangan lupa. Ya. 1, 2, 3 kan? Ya. Ini teman-teman, kami selaku sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, alumni, kemudian kami bersilaturahmi ke senior kita yang luar biasa, Prof. Sofyan Effendi, beliau mantan rektor UGM. Artinya apa? Kita nostalgia, ingat apa? Kita menyanyikan lagu Dunia Gadjah Mada supaya kita tersentuh. Mudah-mudahan juga dengan harapan UGM yang apa sekarang lagi dalam sorotan ini kembali kepada jati diri. Ya, oke, ya. Dunia Gadjah Mada, ya. 1, 2, 3. Pasti kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasila-mu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kekayaan Indonesia. Jadi begini, apa? Jika Kasmujo dan Profesor Sofyan Effendi yang sudah sepuh lebih memilih untuk bersikap jujur, bagaimana dengan alumni dan pensiunan pengajar UGM yang lain? Jangan tunggu ajal menjemput, karena amal ibadah seseorang diukur ketika masih hidup. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk semua saran bagi perbaikan kualitas dan penampilan video kami.